Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas materi kimia kelas 12 tentang sel elektrolisis. Apa itu sel elektrolisis? Tapi sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan dimudahkan dalam pembelajaran kali ini. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Pertama kita akan bahas bagian-bagian pada sel elektrolisis. Pada sel elektrolisis, yang pertama ada sumber arus. Sumber arus. Selanjutnya di sini ada elektroda. Elektroda ada dua. Ada elektroda positif, ada elektroda negatif. Elektroda positif itu anoda, sedangkan elektroda negatif itu katoda. Kebalikan dari sel volta. Kalau sel volta, positif itu katoda, negatif itu anoda. Untuk mengingatnya di sini ada kenapa katoda negatif, anoda positif. Itu elektrolisis. Pada anoda terjadi reaksi oksidasi. Sedangkan pada katoda terjadi reaksi reduksi. Selanjutnya ada larutan elektrolit. Nah, ini adalah bagian-bagian pada sel elektrolisis. Elektrolisis merupakan proses di mana arus listrik bisa menguraikan suatu zat elektrolit. Artinya, pada proses elektrolisis terjadi perubahan energi listrik menjadi energi kimia atau reaksi redoks. Kebalikan dari sel volta. Kalau sel volta dari energi kimia atau dari reaksi redoks menghasilkan energi listrik. Jenis-jenis elektroda pada sel elektrolisis itu ada dua. Ada elektroda inert, yaitu PTC sama AU, dan elektroda non-inert, yaitu selain PTC, AU. Elektroda inert itu tidak bereaksi. Artinya kalau ada PTC sama AU, mereka tidak akan bereaksi pada sel elektrolisis. Jenis-jenis elektrolisis itu ada dua. Ada elektrolisis lelehan atau leburan, yaitu tanpa H2O, dan elektrolisis larutan, ada H2O. Nah, selanjutnya kita harus mengetahui reaksi-reaksi yang terjadi pada katoda dan anoda. Reaksi pada katoda bergantung pada jenis kation. Nah, yang pertama di sini, kalau pada logam aktif golongan 1A, 2A, 3A atau Al dan Mn, maka yang akan tereduksi adalah air. Jadi kalau misalkan ada golongan 1A, 2A, Al dan Mn, maka yang akan bereaksi adalah air. Dengan catatan, reaksinya kalau ada air berarti larutannya atau elektrolisisnya adalah elektrolisis larutan. Kalau kation lain, artinya selain yang atas, selain 1A, 2A, Al dan Mn, maka yang akan tereduksi adalah bisa H+ dengan reaksi 2H+ ditambah 2 elektron menghasilkan H2, atau Lx+ ditambah X elektron menghasilkan L. Jadi nanti tergantung nanti dia positif berapa, nanti ditambah berapa elektron menghasilkan L. L ini dianggap dengan logam. Reaksi di anoda bergantung pada jenis anoda dan anionnya. Yang pertama, kalau menggunakan elektroda inert yang PTCAU, maka kalau ada SO42-, NO3-, PO43- yang ada O-nya, maka yang akan teroksidasi adalah air dengan reaksi 2H2O menghasilkan 4H+ ditambah O2 ditambah 4 elektron. Tapi kalau misalkan ada sisa asam lain seperti Cl, Bri, atau OH-, maka yang akan teroksidasi adalah
Kalau Cl, maka 2Cl- menghasilkan Cl2 ditambah 2 elektron. Kalau Br, 2Br- ditambah menghasilkan Br2 ditambah 2 elektron. Kalau I-, 2I- menghasilkan I2 ditambah 2 elektron. Kalau OH-, 4OH- menghasilkan 2H2O ditambah 2 elektron ditambah 4. Ulangi, 4OH- menghasilkan 2H2O ditambah O2 ditambah 4 elektron. Tapi kalau di anoda, elektrodanya elektroda tak inert atau non-inert, maka yang akan teroksidasi adalah logamnya. Ya, tergantung nanti di sini logamnya logam apa. Yang jelas selain elektroda inert. Contohnya, elektrolisis leburan dengan elektroda inert. Pada elektrolisis leburan Ki, ya di sini ada elektrolisis leburan dengan elektroda inert. Pada elektrolisis leburan Ki digunakan elektroda grafit. Tuliskan reaksi elektrolisisnya. Ingat di sini grafit itu adalah elektroda inert, maka dia tidak akan bereaksi. Dalam elektrolisis ini, nah ini harus dinyalakan dulu arus listriknya. Leburan Ki, maka akan ada K+ dan I-. Yang terjadi di anoda, karena dia positif, maka yang negatif. Katoda itu negatif, maka yang bereaksi adalah yang positif. Maka I- akan menghasilkan I2 berbentuk gas. Ya, jadi nanti di anoda akan terbentuk gelembung gas. Sedangkan si K+ akan berubah menjadi K. Reaksinya, leburan Ki akan terionisasi menjadi K+ dan I-. Sedangkan reaksi di anodanya, 2I- menghasilkan I2 ditambah 2 elektron. Sedangkan di katodanya, K+ ditambah elektron menghasilkan K. Nah, panduan ini ada di slide sebelumnya. Kita gabungkan dari reaksi-reaksi ini dari jumlah elektronnya. Anoda elektronnya 2, katoda elektronnya 1. Maka yang atas dikali 1, yang bawah dikali 2. Reaksi yang paling atas juga dikali 2. Kenapa dikali 2? Di sini kan si K+-nya 1. Sedangkan yang bawah karena sudah dikali 2, maka si K+-nya jadi 2. Maka yang di atas juga harus jadi 2. Maka yang reaksi yang paling atas itu juga dikali 2. Maka hasilnya 2Ki menghasilkan 2K+ ditambah 2I-. Sedangkan di anoda 2I- tetap. Sedangkan yang di katoda dikali 2, maka jadi 2K+ ditambah 2 elektron menghasilkan 2K. K+-nya sama-sama 2 dan berseberangan arah. Kalau K+ yang atas itu di sebelah kanan, sedangkan ini sebelah kiri. Ya, maka dicoret. Selanjutnya, yang dicoret lagi adalah 2I-. Ini 2I-, di sini juga ada 2I-, maka dicoret. Cari yang sama lagi, yaitu elektron. Ini 2 elektron, ini 2 elektron, juga dicoret. Maka hasilnya adalah 2Ki, ya di sebelah kiri yang tersisa cuma 2Ki. Maka 2Ki liquid menghasilkan 2K. Nah, yang ini 2K ditambah I2. I2. Maka ini adalah reaksi elektrolisisnya. Kalau misalkan reaksi elektrolisis leburan yang digunakan adalah elektroda grafit atau elektroda inert. Selanjutnya, elektrolisis leburan dengan elektroda non-inert. Nah, kalau sekarang elektrodanya non-inert. Pada elektrolisis leburan Ki digunakan elektroda Fe. Tuliskan reaksi elektrolisisnya. Nah,
ini ada arus listriknya. Karena elektrodanya adalah elektroda non-inert, maka yang terjadi di anoda, yang bereaksi di anoda adalah elektrodanya, yaitu Fe. Maka Fe akan berubah menjadi Fe2+. Sedangkan di katoda, maka yang akan bereaksi adalah K+. Karena katoda itu negatif, maka yang akan bereaksi adalah yang positif, yaitu K+. Ki terionisasi menjadi K+ ditambah I-. Di anoda, Fe-nya akan menghasilkan Fe2+. Maka Fe berubah menjadi Fe2+ ditambah 2 elektron. Sedangkan di katoda, si K+ akan berubah menjadi K. K+ ditambah elektron menghasilkan K. Lihat elektronnya, belum sama, maka harus disamakan. Yang anoda dikali 1, yang katoda dikali 2. K plusnya, karena di sini dikali 2, maka jadi ada 2. Maka K plus yang di atas juga harus dikali 2. Maka reaksi keseluruhannya, yang atas dikali 2, yang anoda tetap, yang katoda dikali 2. Cari yang sama lagi. K plusnya sama, berarti dicoret. Elektronnya juga sama, berarti dicoret. Tidak ada yang sama lagi, maka tinggal kita jumlahkan. 2Ki kita turunkan, Fe kita turunkan, lalu tanda panah. Selanjutnya ada 2K kita turunkan, Fe2+ kita turunkan, 2I- kita turunkan. Jadi yang di sebelah kiri kita gabungkan dengan yang di kiri, sebelah kanan kita gabungkan dengan yang di sebelah kanan. Di sebelah kanan ini ada ion Fe2+ dengan 2I-. Ini bisa kita gabungkan. Maka 2Ki ditambah Fe ditambah 2K ditambah Fe(I2). Karena Fe-nya ada 1, I-nya ada 2. Nah, ini adalah elektrolisis leburan dengan elektroda non-inert. Jadi kalau elektrodanya non-inert, maka elektrodanya yang akan bereaksi di anoda. Kalau di katoda, tergantung dari jenis ion positifnya. Nah, ini adalah contoh yang kedua. Elektrolisis selanjutnya adalah elektrolisis larutan dengan elektroda inert. Pada elektrolisis larutan Ki digunakan elektroda grafit. Tuliskan reaksi elektrolisisnya. Nah, ini ada elektrolisis larutan Ki. Nah, berbeda dengan elektrolisis sebelumnya, yaitu elektrolisis leburan. Kalau elektrolisis larutan di sini ada H2O. Oke, ingat ya, kalau larutan itu ada H2O. Ki akan terionisasi menjadi K+ dan I-. Reaksi yang terjadi di anoda, karena anodanya adalah positif, maka yang bereaksi adalah yang negatif. Di sini yang negatif adalah I-. Maka yang bereaksi di anoda adalah I-. Sedangkan di katoda, karena katoda itu negatif, maka yang bereaksi adalah yang positif, yaitu K+. Tapi karena di sini ada H2O, maka yang bereaksi itu bukan K+, tapi H2O. Sesuai aturan, kalau ada golongan 1A, golongan 2A, Al dan Mn, maka yang akan tereduksi adalah H2O. Kalau dia berbentuk larutan. Tapi kalau berbentuk lelehan, maka logamnya yang tereduksi. I- akan bereaksi di anoda, sedangkan H2O yang bereaksi di katoda. I- akan menghasilkan I2, H2O akan menghasilkan gas hidrogen. Reaksi lengkapnya, Ki terionisasi menjadi K+ dan I-. Sedangkan di anoda, 2I- menghasilkan I2 ditambah 2 elektron. Di katoda, 2H2O ditambah 2 elektron menghasilkan H2 ditambah 2OH-. Elektron di anoda dan di katoda itu sudah sama-sama 2. Maka anoda dikali 1, katoda dikali 1. Artinya tetap.
Tapi di sini ada I min yang atas, ini koefisiennya 1. Sedangkan I min di anoda koefisiennya 2. Maka reaksi yang atas, yang ini harus dikali 2. Maka yang atas dikali 2, yang bawah tetap dikali 1. Maka reaksi keseluruhannya, yang atas tinggal dikali 2. Kita coret spesi yang sama. Yang pertama di sini ada 2 I min. Karena yang satu di kanan, yang satu di kiri, maka dicoret. Yang selanjutnya adalah elektron. Elektron yang satu di kanan, yang satu di kiri, maka dicoret. Karena sudah tidak ada yang sama lagi, kita turunkan. Yang di kiri kita gabungkan dengan yang di kiri, yang di kanan kita gabungkan dengan yang di kanan. Berarti 2Ki ditambah 2H2O menghasilkan 2K plus ditambah I2 ditambah H2 ditambah 2OH-. Nah, di sini ada ion positif dan ion negatif di sebelah kanan. Ada KOH. Maka kita gabungkan. K plus ditambah OH- menjadi KOH. Tapi karena koefisiennya 2, maka jadinya 2KOH. Nah, ini adalah reaksi total dari sel elektrolisis larutan Ki dengan elektroda grafit. Contoh selanjutnya, elektrolisis larutan dengan elektroda non-inert. Nah, pada elektrolisis larutan FeCl2 digunakan elektroda Cu. Tuliskan reaksi elektrolisisnya. Karena di sini kita gunakan elektroda Cu, Cu itu artinya non-inert. Selanjutnya, larutan elektrolitnya adalah FeCl2. Kalau diionisasi ada Fe2+ dan Cl-. Karena di sini ada H2O, maka yang ada air, ya, karena dia larutan. Yang bereaksi, karena anoda elektrodanya adalah non-inert, maka yang bereaksi pasti elektrodanya. Maka yang akan mengalami oksidasi adalah Cu. Selanjutnya, di katoda, karena katoda itu adalah negatif, maka yang bereaksi adalah yang positif, yaitu Fe. Karena Fe itu bukan golongan 1A dan 2A, maka yang terreduksi adalah Fe, bukan H2O. Berbeda dengan tadi K+. Kalau K+, dia golongan 1A, maka yang terreduksi adalah air. Maka si Fe2+ itu nanti akan berubah menjadi Fe dan menempel di katoda. Artinya, nanti di katoda itu lama-lama Fe-nya akan semakin banyak. Sedangkan di anoda, si Cu-nya nanti lama-lama akan semakin tipis. Karena Cu-nya berubah menjadi Cu2+. Maka reaksi totalnya, FeCl2 menghasilkan Fe2+ ditambah 2Cl-. Di anodanya, Cu menghasilkan Cu2+ ditambah 2 elektron. Ini 2 elektron karena positif 2. Sedangkan di katoda, Fe2+ ditambah 2 elektron menghasilkan Fe. Ya, kalau katoda elektronnya di kiri, kalau anoda elektronnya di kanan. Elektronnya sudah sama-sama 2. Tapi, ada yang berbeda lagi? Tidak ada. Artinya, tinggal dicoret. Tidak usah dikali lagi. Karena elektronnya sudah sama, ini Fe2+-nya juga sudah sama-sama 1. Tapi karena mereka berseberangan, yang satu di kanan, yang satu di kiri, maka dicoret. Elektronnya juga sama. 2 elektron, 2 elektron dicoret. Karena tidak ada yang sama lagi, maka tinggal kita turunkan. FeCl2 ditambah Cu menghasilkan Cu2+ ditambah 2Cl- ditambah Fe. Karena di sini masih ada ion, ini Cu2+ dan Cl- akan menghasilkan
CuCl2. Maka reaksi totalnya FeCl2 ditambah Cu menghasilkan CuCl2 ditambah Fe. Nah, ini adalah contoh-contoh reaksi elektrolisis dari leburan sampai larutan. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.